Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Seviana, NIM 210141710 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Minggu lalu kita sudah mengulas dan membahas sedikit apa itu teks eksposisi kan? Nah, dari kalian ada yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Ayo, ada yang ingin berpendapat? Ya, Raffi? Baik, ada lagi? Iya, Poppy, silakan. Betul sekali. Ibu akan sedikit mengulas apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang menyajikan pendapat atau gagasan yang bersudut pandang pada penulis dan berfungsi untuk meyakinkan pembaca bahwa argumen-argumennya itu benar dan berdasarkan fakta-fakta. Seperti itu ya anak-anak. Kali ini kita akan berlanjut pada materi struktur dan kaidah teks eksposisi. Nanti Ibu akan membagikan contoh teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Nanti kalian bekerja secara kelompok untuk menganalisis apa saja struktur dan kaidah dari teks eksposisi tersebut. Paham anak-anak? Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai apa saja sih struktur dan kaidah dari teks eksposisi itu. Ayo perhatikan ya. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama adalah tesis. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, tesis ini dapat dikatakan sebagai pembuka. Rangkaian argumen dapat dikatakan sebagai isi. Dan penegasan ulang dapat dikatakan sebagai penutup. Pada tesis ini, penulis mulai mengenalkan permasalahan atau isu yang akan dibahasnya melalui teks eksposisi. Jadi, permasalahan apa saja sih yang akan dibahasnya, lalu tema yang akan diangkatnya, dan isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan ditulis pada tesis atau pembukaan. Nah, selanjutnya adalah rangkaian argumen. Pada bagian ini berisi argumen-argumen atau pendapat seseorang untuk menguatkan atau sebagai dorongan penguat bahwa permasalahan itu tuh benar adanya dan dikuatkan melalui rangkaian argumen ini. Jadi ini berisi argumen-argumen dari seseorang. Bisa dari ahli ataupun dari sudut pandang penulis itu sendiri. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Dapat dikatakan sebagai simpulan. Simpulan dari ketiga ini. Nah, ayo kita ulang lagi. Struktur teks eksposisi itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, pada tesis nanti itu kalian harus sekreatif mungkin mengajak pembaca agar
apa yang kalian tulis itu benar-benar menarik. Seperti itu ya. Nah, rangkaian argumen juga kalian harus mencari pendapat-pendapat sebagai penguat atau pendukung dari permasalahan yang akan kalian angkat. Nah, yang ketiga adalah kesimpulan dari keseluruhan ini dan dapat disimpulkan dengan kata-kata yang dapat dipahami agar apa yang mereka dapatkan dari tulisan kalian nanti itu dapat dipahami dengan baik. Seperti itu ya anak-anak. Nah, nanti kalau kalian ada yang ingin bertanya atau belum paham, kalian bisa menanyakan kepada ibu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Apa saja sih Bu kaidah kebahasaan dari teks eksposisi itu? Kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada 6. Yang pertama, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Artinya adalah membujuk. Jadi tulisan kalian nantinya harus bersifat persuasif atau membujuk halayak atau pembaca agar percaya atas argumen-argumen yang kalian tulis. Nah, yang kedua adalah menyatakan fakta. Menyatakan fakta. Jadi, setiap tulisan kalian yang dituangkan melalui teks eksposisi itu harus bersifat fakta atau real. Jadi, tidak boleh kalian menulis bersifat hoax atau membohongi publik. Membohongi semuanya gitu. Jadi, tidak boleh, harus bersifat atau menyatakan fakta. Untuk itu harus ada argumen-argumen penguat. Yang ketiga adalah menggunakan istilah teknis. Istilah teknis ini maksudnya adalah terdapat pendapat-pendapat ahli, misalnya seperti menurut si A ataupun menurut si B, ataupun pendapat ini dikuatkan oleh, seperti itu. Jadi istilah teknis seperti itu ya anak-anak. Yang keempat adalah pernyataan ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Artinya dalam mengungkapkan gagasan atau ungkapan perasaan ini bisa bersifat menilai atau mengomentari sesuatu, tetapi harus juga dijaga kata-katanya ataupun pilihan kata yang digunakan pada saat mengomentari sesuatu. Nah, yang kelima adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi itu apa? Betul, kata hubung. Karena dengan adanya konjungsi, kalian akan lebih mudah dalam merangkai kalimat atau kata-kata tersebut. Yang terakhir adalah kata kerja material. Nah, kata kerja material ini seperti contohnya melihat, membaca, menulis, seperti itu. Ayo kita ulang lagi ya. Kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada 6. Yang pertama adalah pernyataan persuasif atau bersifat membujuk. Yang kedua adalah menyatakan fakta atau benar-benar real adanya. Nah, yang ketiga adalah istilah teknis seperti menurut siapa, argumen ini dikuatkan oleh siapa, seperti itu. Nah, yang keempat adalah menilai atau mengomentari, bersifat menilai atau mengomentari sesuatu. Nah, yang kelima menggunakan konjungsi atau kata hubung. Nah, yang keenam adalah kata kerja material. Seperti itu anak-anak. Sudah paham semuanya? Nah, selanjutnya kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri atas 4 orang anak. Nanti ibu akan membagikan ya. Tadi kan sudah ibu katakan bahwa nanti kalian menganalisis teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Nih ibu bagikan satu ya. Nih ya. Baik. Sudah berkelompok?
Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk kalian menganalisis teks eksposisi tersebut berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Ya, silakan bekerja. Anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, nanti kelompok lainnya bisa memberikan pendapat atau sanggahan agar terjadi diskusi kelas. Ya, silakan kelompok 1. Ya, baik. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kelompok 2. Sudah? Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Anak-anak, semua kelompok sudah maju ya. Sekarang Ibu akan memberikan sedikit evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Tadi kalian sudah membahas mengenai struktur dan kaidah dari teks eksposisi. Mari kita simpulkan bersama-sama. Struktur teks eksposisi tadi ada berapa? Baik, ada 3. Yang pertama adalah tesis. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, tesis berada pada paling berapa? Tesis terdapat pada paragraf 1 sampai dengan paragraf 5. Nah, rangkaian argumen terdapat pada paragraf 6 sampai paragraf 10. Dan penegasan ulang atau simpulan terdapat pada paragraf ke-11. Terima kasih anak-anak, kalian sudah belajar mengenai struktur dan kaidah dari teks eksposisi. Selanjutnya, untuk pembelajaran kita minggu depan, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian untuk mencari contoh teks eksposisi lain dan kalian menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi tersebut secara mandiri. Nah, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Karena waktunya sudah habis, Ibu akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.